Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, untuk melihat apakah ada pidana atau tidak, saya mengundang dua pendekar hukum. Satu pendekar hukum ini ia adalah pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta, dan satu pendekar hukum lagi juga pengajar hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat. Selamat malam, Pak Muzakir dan Pak Ganjar. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam. Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Amin, sama-sama Pak. Saya ingin ke Pak Muzakir dulu, nanti saya akan ke Pak Ganjar. Pak Muzakir, 2 triliun prank, palsu, tipu-tipu, apapun istilahnya, pidana atau bukan? Jadi begini, kalau kita lihat berita yang gempitanya luar biasa seperti itu, melibatkan institusi kepolisian, dan kemudian jumlahnya luar biasa seperti itu, terus kemudian dia terima, terus di-shot sengaja konferensi pers. Gitu. Kalau perbuatan sengaja konferensi pers semuanya dilakukan, terus kemudian jumlah angkanya nihil, berarti adalah dia sengaja untuk menyampaikan kepada publik dan secara kebohongan yang nyata. Menurut saya itu sudah memenuhi unsur satu perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana. Ada di KUHP. Menyebarluaskan berita ada di dalam KUHP. Seperti hanya kalau kita menggunakan, sebut saja setuju atau tidak setuju pendapat saya nanti nomor 2, tapi putusan pengadilan kasus Ratna Sarumpait itu lebih dahsyat ini, dalam tanda petik lagi, lebih jahat ini lagi dibanding dengan kasusnya Ratna Sarumpait. Background Ratna Sarumpait adalah kebohongan ditujukan kepada anak dan cucunya, terus kemudian tersiar kepada publik. Tetapi kalau ini sengaja kepada publik dan secara nyata kebohongannya itu. Untuk Ratna Sarumpait, pada waktu itu misalnya pimpinan parpol yang kemudian juga termakan isu itu, ya Pak Prabowo pada waktu itu, juga ada pimpinan-pimpinan yang lain, ada kegaduhan yang nyata. Kalau ini juga sama? Ya sama. Oke. Kalau pada waktu itu misalnya karena ada pembelahan secara politik sehingga sangat sensitif, bisa terjadi pergerakan. Kalau ini kan enggak. Ya, ini jadi masalahnya. Hukum harus steril dari politik. Politik itu nggak netral. Politik keperpihakan yang tidak hukum. Gitu. Jadi harus diperlakukan sama. Ada atau tidak ada unsur politik, kebohongan adalah pidana. Kebohongan adalah kebohongan, dan kebohongan disiarkan kepada publik adalah pidana. Gitu. Oke. Bung Ganjar, Anda sepakat? Saya tidak sepakat walaupun tidak sepenuhnya. Jadi begini, pertama yang harus kita pastikan ya, bahwa di kasus ini apakah betul ada kebohongan. Sampai sekarang ini kan belum tuntas terkupas. Secara hukum ya, meskipun betul, secara PPATK mengatakan bahwa uang itu nggak ada. Kita kan tidak tahu uang ini ada di mana, ya. Bahwa di rekening si katakan nama yang bersangkutan Akiditio, rekening anaknya tidak ada, bukan berarti tidak ada uang yang bisa disumbangkan. Maka harus dipastikan dulu bahwa apa betul ada kebohongan atau tidak, ya. Kalau ternyata ada kebohongan, nah kita pisahkan dulu antara bohong dan menipu. Ya, bohong bukan tindak pidana, menipulah yang tindak pidana. Ini kan kita bicara jurisprudensi. Ada kasus Ratna Sarumpait tadi dicontohkan oleh Pak Muzakir. Bedanya apa? Itu kan bukan. Nah, jadi begini, seandainya ada kebohongan lalu disiarkan, ya, memang ada pasal nih menyebarluaskan kebohongan. Yang harus dicari tahu, apakah pada saat ia berbohong ada keinginan untuk menyebarluaskan kebohongan itu? Ya, dia bilang dia mau nyumbang. Terus yang manggil pers siapa? Gitu. Atau dia sengaja, Pak, panggil pers, Pak. Gitu. Tapi kalau dia tidak terlibat dalam penyiaran kebohongannya, berarti kan ada dua nih, yang berbohong beda, yang menyebarluaskan kebohongan berbeda. Nah, masalahnya, apakah pada saat disebarluaskan, yang menyebarluaskan tahu bahwa ia dibohongi? Seandainya tidak tahu, ia tidak menyebarluaskan kebohongan. Yang bohong tidak tindak pidana, yang menyebarluaskan tidak tindak pidana. Apa bedanya dengan kasus Ratna Sarumpait? Tidak ada maka saya bilang begini, di kasus Ratna Sarumpait itu juga sebetulnya sama. Apakah Ratna Sarumpait ingin menyebarluaskan kebohongan? Jangan-jangan yang berbohong Ratna Sarumpait, yang menyebarluaskan orang lain. Oke, tapi kan faktanya Gitu. dihukum. Gini ya, sebagai orang hukum saya juga mau bilang putusan hakim itu juga kadang-kadang salah.
Oke, baik. Pak Muzakir, silakan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ganjar, dia mengatakan bahwa yang menyiarkan siapa ininya siapa? Ya saya kira itu perlu dicek nanti itu. Sampai ada tulisan begitu dia menyerahkan, masa diem aja gitu ya. Sampai ada tulisan 2 triliun di dalam konteks itu, kok dia diem aja gitu loh. Ya itu artinya dia bagian daripada menyampaikan kebohongan itu. Tadi saya ulangi lagi bahwa kalau itu setuju seperti Pak Ganjar tadi adalah, masa itu Ratna Sarumpait nggak ngomong ke publik sama sekali, yang ngomong adalah orang lain. Kenapa dia harus tanggung jawab itu, membuat gaduh gitu ya. Padahal gaduh itu bukan tidak pidana, gaduh itu. Yang tidak pidana keonaran gitu ya. Kalau kita pakai hukum beneran itu ya keonaran. Dan ngomongan ini dikutip lagi oleh hakim dalam putusannya Pak Habib Rizik. Apa yang harus dilakukan terkait dengan kasus ini? Menurut Anda, Pak Muzakir? Ya, saya kira kalau kita pakai apa namanya adalah jurisprudensi sebelumnya atau putusan sebelumnya, menurut saya memenuhi unsur sama seperti itu. Jadi, kalau itu tidak diproses ya, di sana ditarik, kalau diproses, orang-orang yang berbuat kebohongan kepada publik semuanya juga dibawa masuk juga sama. Bung Hajar, silakan. Kalau tadi Pak Muzakir bilang biar adil, ini juga harus masuk. Kalau buat saya justru biar adil, Bu Ratna dan Habib Rizik itu harusnya dilepas. Jadi jangan sampai kita berpikir justru keadilan tercapai kalau yang ini juga dihukum. Karena norma hukumnya menurut saya tidak cukup ada pidana yang bisa dijeratkan di dalam kasus ini maupun terhadap kasus Ratna Sarumpait dan Habib Rizik. Itu. Jadi kalau kita bicara prinsip hukum, ini tidak cukup kok alasan untuk memidana. Baik, terima kasih. Bung Ganjar Laksmana Bondan, pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan juga Pak Muzakir, pengajar hukum di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih Pak, sehat selalu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Terima kasih Semuanya. Saudara, jika ini benar adalah tipu-tipu alias sumbangan palsu, maka ini bukanlah kali pertama. Pernah kita mendengar air yang bisa diubah jadi bensin. Ada harta terpendam peninggalan Bung Karno yang bisa bayar seluruh utang bangsa Indonesia. Semua berujung pada kepalsuan. Meskipun dilakukan oleh orang-orang penting di sekitar lingkaran istana kepresidenan. Sebuah pelajaran, bukan siapa ataupun orang penting yang melakukan, tapi fakta dan logika yang diperiksa dan dijalankan. Saudara saya Aiman Wicaksono. Salam.